Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ismi dari kelas IPA C dengan NPM 1910303039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKPD yang telah saya susun, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, LKPD di sini merupakan LKPD berbasis inquiry dengan tingkatan inquiry-nya itu guided inquiry. Memang kenapa kita menggunakan guided inquiry? Karena di sini kelasnya yaitu kelas 8. Nah, memang cocoknya menggunakan guided inquiry tersebut. Nah, pembelajaran inquiry ini mempertemukan peserta didik dengan masalah, lalu nanti peserta didik mengolah masalah tersebut untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di sini peran guru hanya untuk mengarahkan. Karena tingkatannya guided inquiry, guru hanya menyajikan masalah, lalu nanti untuk prosedur dan hasil data atau analisis data peserta didik yang lebih dominan. Nah, untuk yang pertama, KI dan KD LKPD-nya yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, untuk KD-nya yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Untuk indikator pembelajarannya, di sini nanti peserta didik melaporkan atau memaparkan laporan tertulis hasil percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Untuk tujuannya, peserta mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Materi yang disajikan nanti peserta didik akan diberi materi tentang pengertian gaya itu sendiri, kemudian pengaruh gayanya, kemudian jenis-jenis gaya yang berupa gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, di sini alat dan bahan sudah ditentukan, yaitu berupa alat tulis, tabel pengamatan, sepeda, bola, plastisin, dan meja. Kemudian langkah aktivitas dalam LKPD ini tentunya berbasis pada inquiry, di mana yang pertama itu mengorientasikan masalah. Masalah di sini, suatu hari Andi melihat kakaknya sedang mendorong meja di ruang belajar. Kemudian Andi mulai mengamati bahwa kakaknya telah memberikan sebuah gaya, yaitu berupa dorongan terhadap meja tersebut. Akibatnya, gerak benda meja tersebut yang semulanya diam, kemudian bergerak maju karena adanya gaya. Di sini Andi berpikir ternyata gaya itu memberikan pengaruh terhadap gerak benda. Lalu bagaimana pengaruhnya pada gerak benda yang lain? Apakah nanti akan diam atau berubah arah? Nah, kemudian rumusan masalah pada permasalahan di atas, yaitu apakah gaya berpengaruh terhadap gerak benda? Ya, hipotesisnya atau dugaan sementara tentunya gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, kemudian langkah atau aktivitas selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Di sini ada dua tugas. Yang pertama tugas kelompok dan yang kedua itu tugas individu. Untuk tugas kelompoknya, siswa secara bersama-sama merancang langkah-langkah kegiatan eksperimen yang membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda menggunakan alat dan bahan yang telah ditentukan pada poin atas tadi. Kemudian di sini saya bebaskan kalau misal peserta didik mau menambah atau memvariasi alat dan bahan yang ada di rumah itu nggak apa-apa. Soalnya ini eksperimen yang sederhana dan bisa dilakukan di rumah di masa pandemi ini. Kemudian setelah itu peserta didik menuliskan rancangan langkah-langkah kegiatan eksperimen pada kolom tersebut. Setelah menyusun langkah eksperimen, langkah selanjutnya
yaitu individu melakukan eksperimen tersebut dan menganalisis hasil datanya, tetapi secara individu. Nah, kalau tadi merancang langkah-langkahnya secara berkelompok untuk melakukan eksperimen dan menganalisis datanya secara individu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil data. Di sini tersedia sebuah tabel untuk menuliskan hasil pengamatan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di sini juga ada kolom analisis data dan kesimpulan. Untuk yang terakhir yaitu tentang evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk menguatkan pemahaman tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ada 2 evaluasi yang diberikan ke peserta didik, yaitu mengapa saat kita mendorong meja di permukaan lantai yang licin lebih mudah didorong, dan jelaskan apa yang terjadi apabila kita menendang bola ke depan, kemudian bola terkena teman kita. Bagaimana ke arah bola yang ditendang tadi? Nah, teman-teman semua, ini merupakan contoh LKPD yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.